Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati orang tua kami yang sempat hadir di majelis ini, ya, para ustaz, para guru, para tokoh masyarakat, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, kemarin ya kita sudah memulai kajian tauhid kita, yaitu tentang ma'rifatullah sudah kita sampaikan terakhir, yaitu tentang surat An-Nur. Surat An-Nur yang mana sebelumnya kita sudah sampaikan puncak dan tujuan berfikir itu apa gitu kan. Jadi memang akal itu adalah karunia terbesar, ya, termasuk karunia yang besar sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena akal itu berkaitan nantinya dengan tempat tinggal kita di akhirat nanti. Kemudian akal sehat itu berhubungan dengan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena kita punya akal lah Allah bisa menghujah kita. Tapi kalau kita tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada beban dan tugas ya. Jadi sangat penting sekali. Kemudian puncak dan tujuan berfikir yaitu ya untuk mengenal, mengagumi ya, menghayati, ya, berfikir, menghayati dan menganalisa apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pada akhirnya kita akan mengakui bahwa alam yang indah ini ada penciptanya gitu. Dan itu penciptanya itu tidak mungkin. Nah, itu dia. Pencipta alam yang indah ini tidak mungkin dia lemah, tidak mungkin dia fakir atau miskin ya. Pencipta itu adalah yang maha kuat, yang maha kaya dan maha segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir kita sudah membacakan kemarin surat firman Allah dalam surat An-Nur. Firman Allah dalam surat An-Nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur ya. Hamba yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya baginya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya. Dia tidak akan memiliki cahaya kemanapun ia mencari cahaya tersebut dalam hidup ini ya. Ya, karena memang cahaya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Cahaya hidayah ya, yang mana dengan cahaya itu kita bisa berjalan dalam kehidupan ini. Yang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu hati ini jadi lembut. Yang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu hati ini mau menerima kebenaran ya. Hati ini mau dia mengalahkan taklid buta. Itulah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya dalam hidup ini ya, untuk berjalan dalam kehidupan ini sangat penting sekali. Makanya kata Allah, wa mal lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur ya. Artinya apa? Mau enggak mau kita harus meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya hidayah, cahaya ilmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya rezeki ya, bisa dikaitkan ke semua kebaikan-kebaikan atau ya yang kita miliki dalam hidup ini ya kan. Rezeki itu ternyata ada yang bercahaya, ada yang
yang tidak, ya. Yang berkilau, ada yang tidak berkilau, sekalipun nominalnya gede. Ya, kaitannya dari mana? Ya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Selalulah minta cahaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam hadis Nabi, ya kan? Minta cahaya, ya, dari depan, dari belakang, dari depan, ya. Minta cahaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cahaya itu kita akan bisa berjalan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, itu yang terakhir kemarin. Nah, sekarang hari ini kita memasuki bahasan yang baru, yaitu mengenal Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini penting, ya kan? Allah itu punya nama, ya kan? Dengan nama tersebut kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ada dalam surat Al-Isra. Qala Allah Ta'ala, qul id'u Allah aw id'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Di dalam surat Al-A'raf juga disebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi Allah itu punya nama-nama terbaik. Al-husna itu terbaik, ya. Itu dalam Al-Qur'an yang pertama, ya, surat Al-Isra. Apa kata Allah? Qul ud'ullah awidur Rahman. Wahai wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah kepada siapa? Kepada kaum-kaum yang belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perintah Allah kepada Nabi untuk disampaikan? Ud'ullah awidur Rahman. Serulah Allah, ya, serulah Ar-Rahman. Artinya apa? Kalau berdoa sebut ya Allah, ya Allah, begitu Pak. Ya Rahman. Itu dia artinya. Qul id'ullah aw id'ur Rahman ayyamma tad'u, ya. Nama mana saja yang kamu pakai untuk meminta kepada Allah, nama yang mana saja yang kamu pakai untuk menyeru Allah, falahul asmaul husna. Maka ketahuilah bahwa Allah itu punya nama-nama baik. Artinya apa? Nama apa saja yang kamu pakai untuk memanggil Allah, menyeru Allah, untuk meminta kepada Allah, nama Allah itu semuanya baik. Itu artinya. Mau pilih yang mana? Itu dia, Pak. Mau pilih ya Allah atau mau pilih ya Rahman? Ya, kalau dalam ayat yang pertama tadi, qul ud'ullah aw ud'ur Rahman, ya. Ini kepada perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan, ya. Allah itu punya nama-nama yang baik. Dalam surat Al-Isra, Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama baik Allah itu, mau diapain nama baik ini, gitu Pak, ya? Cara penggunaannya bagaimana, gitu loh kan? Nah, kita ketahui langsung sederhananya dalam Al-Quran, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kamu dengan menyebut nama-nama Allah itu. Berarti bisa kita pahami di antara, ya, tujuan atau makna atau perintah atau cara penggunaan dari Asmaul Husna itu, ya, kita pakai untuk berdoa. Oh, alhamdulillah Pak, ya. Ya, Masya Allah. Kadang jalan, kadang enggak. Ya, Masya Allah. Aduh, kurang itu. Oke. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu kita
hanya tahu apa? Hanya tahu tentang oh iya, Allah itu ada nama-nama yang baik. Kok nggak bisa error lagi? Ya, Allah itu punya nama-nama yang baik. Terus nama-nama yang baik ini punya apa? Al-Asmaul Husna itu untuk diapain gitu loh. Nah, jadi kita diajarkan ya. Fad'uhu biha, kata Allah Subhanahu wa taala. Cara menggunakan Asmaul Husna itu, gunakan nama-nama itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ingin berdoa, sebut nama Allah ini ya. Ya Allah, ya Rahman. Kalau perlu sebelum kita berdoa menyampaikan hajat-hajat kita, sebut nama-nama Allah ini. Allah suka itu. Gitu loh, Pak. Allah senang ya, Allah akan sayang kepada kita kalau kita berdoa kepada Allah menyebut nama-namanya dahulu, begitu dia. Nah, dan itu biasanya yang dipraktekkan gitu ya, disesuaikan dengan, bisa juga kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita sedang misalnya Pak, ya kita sedang lemah gitu Pak ya, sedang tidak berdaya dalam hidup ini ya, kita teringat apa? Allah Maha Kuat. Nah, apa itunya? Nama ya Qawi ya kan, ya Aziz, ya Qawi, ya Aziz, ya Jabbar, ya Muntaqim misalnya kan, ya Qawi, ya Aziz, ya Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa gitu kan. Bisa kita lanjutkan misalnya kan, ya Qawi, ya Aziz, Qawini misalnya kan, ya Allah yang Maha Kuat, kuatkanlah aku dalam hidup ini misalnya. Bisa kita sebutkan bisa kita lengkapi, atau kita hanya menyebut nama Allah yang Maha Kuat saja, tapi dalam hati ini kita semoga dengan menyebut namamu ini ya Allah gitu kan, Engkau beri kekuatan kepada hamba dalam hidup ini, dalam hati saja. Tetapi cara berzikirnya ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi gitu kan, ya Aziz, ya Qawi, ya Aziz. Allah suka itu, Pak. Nah, jadi begini dia istilahnya penggunaan Asmaul Husna itu ya. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi. Ya, jadi digunakan gitu Pak ya. Bukan, mungkin perlu kita sampaikan juga, bukan hanya untuk dinyanyi-nyanyikan saja gitu loh ya kan, dinasid-nasidkan saja gitu ya. Tetapi jarang sekali kita mempraktekkan gitu kan. Kita bangun di tengah malam misalnya gitu kan, sebut nama Allah ini gitu kan. Kita sedang misalnya sedang lalai misalnya Pak ya, banyak dosa, banyak kekurangan, berarti kita butuh ya akan nama Allah, ya Ghafur misalnya Pak, ya Ghafar, ya Ghafur ya Syakur, ya Syakur. Nah, Syakur itu diantaranya maknanya adalah Allah yang Maha berterima kasih ya. Asy-Syakur, berterima kasih terhadap apa gitu kan. Nah, para ulama menyampaikan ya, makna di antara makna nama Allah Asy-Syakur yang Maha berterima kasih itu artinya adalah Allah itu Maha menerima yang sedikit dari hambanya, Pak. Coba kita kaitkan dalam kehidupan kita. Kira-kira amal ibadah kita itu sudah banyak enggak, Pak? Ya. Banyak lalainya kita itu Pak ya, masih sedikit. Nah tetapi ya Allah, sekalipun amal hamba ini sedikit ya Allah gitu kan, tapi terimalah ya, inilah kemampuan hamba ya, inilah kemampuan hamba. Sebut ya nama Allah itu, ya Syakur, ya Syakur, ya Syakur, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah gitu kan. Tetapi dengan menyebut ya dengan penuh kerendahan hati Bapak Ibu. Jadi itu gunanya ya. Allah sayang kepada kita dengan banyak-banyak menyebut nama-nama Allah ini ya. Kalau Said Sabiq ya menyampaikan penjelasan dari beliau, apa kata beliau tentang Asmaul Husna ini? Beliau menjelaskan tentang firman Allah tadi, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama terbaik, fad'uuhu biha, maka berdoalah
kamu memintalah kamu dengan nama-nama itu. Artinya apa? Nama Allah ini kita sebut sebelum kita berdoa. Bisa begitu caranya. Kalau saya sampai mengatakan ud'uhu maknahu sammuhu wadhkuruhu wa'buduhu wa taqarrabu ilaihi biha. Nah, itu Pak. Guna Asmaul Husna ini untuk kita sebut-sebut, ya. Kalau kita sering menyebut nama-nama Allah ini, Allah sayang kepada kita. Terus wadhkuruhu, ya, dan bisa kita pakai untuk berzikir. Nah, jadi ini termasuk juga apa? Kalimat-kalimat yang zikir, ya, yang disyariatkan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebut itu sehari. Ya, di mana kita berada sebut itu Ya Rahman, Ya Rahim. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kantor ya Pak ya, kita sedang ya banyak apa istilahnya, banyak masalah, banyak apa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuatan, ya, jalan keluar, sebut nama-nama Allah yang apa misalnya kita ya dalam kehidupan, dalam beberapa momen misalnya kita berada dalam keadaan kekurangan misalnya Pak ya, kekurangan apalah, finansial dan lain-lain. Berarti kita teringat dengan apa? Nama Allah yang maha kaya. Apa Pak kalau apanya? Al-Ghani misalnya kan. Al-Ghani, Al-Mughni, ya, ada itu ya. Al-Ghani itu Allah maha kaya. Al-Mughni Allah yang maha mengkayakan. Iya, memberi kekayaan, ya. Allah itu maha kaya dan maha mengayakan hamba. Ya. Maha kaya dan mengkayakan beda nggak Pak? Ya beda, ya kan? Kalau kita apa istilahnya, kalau kita kembalikan ke kehidupan kita gitu kan, mungkin kalau manusia kebanyakannya yang kaya, tetapi yang mengkayakan orang lain itu ya subhanallah. Nah, jadi apa? Wadhkuruhu, dan ingatlah Allah. Artinya bisa kita pakai untuk berzikir kepada Allah. Sebut nama ini, berzikirlah, ya. Ingatlah nama-nama Allah ini, wa'buduhu, dan beribadahlah kamu dengan nama-nama Allah ini. Artinya apa? Menyebut-nyebut nama Asmaul Husna ini menjadi ibadah. Terus apa? Wa taqarrabu ilaihi biha, dan mendekatlah kamu kepada Allah dengan nama-nama itu. Artinya apa? Sering-sering menyebut nama, ya, menyebut-nyebut Asmaul Husna ini, itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, jadi begini ya, apa istilahnya, manfaat atau kegunaannya atau cara penggunaan Asmaul Husna itu. Bukan hanya untuk di apa istilahnya dinasid-nasidkan. Ya, silakanlah kalau bagi yang apa mau membawa ke nasid silakan. Tetapi yang lebih penting lagi memang kita praktekkan dalam zikir kita, dalam berdoa kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya Rasulullah SAW menyampaikan, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Nah, ya Bapak Ibu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Nah, kita jelaskan. Baik, Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang terbaik. Yang pertama, lihat Bapak Ibu, ya sengaja saya besarkan Allahu, ya kan? Allah itu adalah lafaz jalalah, yang nama yang sangat terkenal ya, yang dipakai oleh yang kita kenal, yang kita pakai, yang kita ketahui ya, yang mana dia nama itu berkaitan dengan apa? Dengan ilahiyah ya, zat ketuhanan, ala dzatil ilahiyah wal muqaddasah ya. Dia berkaitan dengan zat Allah yang maha suci ya, yang wajib keberadaannya ya, dan yang berhak untuk segala puji-pujian. Itulah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama yang lain yaitu ya, itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Baik ya, langsung kita apa istilahnya, ini mungkin tidak mungkin untuk kita sebut satu persatu, tetapi ini
hanya sekedar apa istilahnya gambaran bagi kita bahwa yang pertama Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahman, Allah yang maha memberi nikmat secara keseluruhan. Ar-Rahim, Allah yang maha memberi nikmat secara khusus. Ini sudah saya itu, bagi yang mau nanti silakan kita print, boleh kita kirim di WA atau apalah gitu, insyaallah. Baik Bapak Ibu, nah yang terpenting dari sini ada pembagian-pembagian ya. Jadi para ulama sudah membagi-bagi dari sekian banyak nama ini, itu ada pengelompokannya. Nah ini dia. Ya. Dan kalau kita perhatikan juga banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang rahasia-rahasia Asmaul Husna ini. Nah itu dia. Nah baiklah, yang pertama nih. Ya, dari sekian banyak nama sudah ada pengelompokannya. Yang pertama, nama-nama Allah yang berkaitan dengan zatnya. Nah, jadi dia tidak sama Pak. Jadi ada yang berkaitan dengan zat, ini nama-namanya. Ini dia. Ya. Al-Wahid. Ya, itu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahad. Al-Haqq. Al-Quddus, ya. As-Samad. Al-Ghani. Al-Awwal. Al-Akhir, Al-Qayyum. Ya. Yang berikutnya, nama-nama Allah yang berkaitan dengan pembentukan atau penciptaan. Nah, berarti memang ada itunya, ada pengelompokannya gitu. Kalau yang berkaitan dengan penciptaan, ya, dengan pembentukan, Al-Khaliq, ya, Al-Bari, ya Pak ya. Al-Musawwir, Al-Badi', ya, Al-Badi', ya, boleh kita jelaskan sedikit. Al-Khaliq, ya. Nanti sebenarnya kalau kita sudah lihat dari terjemahan yang sudah saya tulis ini, insyaallah kita akan tahu, ya. Tetapi ini sekedar gambaran. Al-Khaliq yang maha menciptakan, Al-Bari juga yang maha menciptakan gitu ya. Dia mirip-mirip saya Yang jelas semua yang berkaitan dengan penciptaan, inilah nama-nama Allah itu. Nah, berarti kalau kita ingin mengamalkan dalam berzikir gitu kan, misalnya kita melihat pemandangan yang bagus, kita ya Khaliq gitu kan, ya Allah yang maha menciptakan, ya Bari, ya kan, Al-Musawwir, ya kan, Al-Musawwir itu apa artinya Pak? Yang maha menggambar. Nah, di antaranya Allah lah yang merancang, mendesain wajah kita ini, ya Pak ya. Iya, dalam rahim ibu itu kita ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama Allah Al-Musawwir. Ya, itulah yang disebut di awal surat Ali Imran. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggambarkan, mendesain wajah kita ini ketika kita berada dalam rahim ibu kita, ya. Jadi kenapa kamu begitu bentuknya? Ya itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada bulat kita Pak ya, ada lonjong, ada subhanallah. Begitulah, ya. Kita ingat dengan nama Allah ini, ya, Al-Musawwir. Al-Musawwir. Dari itu ya kita nggak boleh, ya, kalau melihat penciptaan Allah itu hadir di dunia ini kemudian kita kurang ini kok nggak bagus, nggak boleh mengatakan begitu Bapak Ibu, ya, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, yang maha menggambarkan. Al-Badi ini dia memang ada beda-bedanya, ya. Kalau Al-Khaliq itu yang maha pencipta, Al-Khaliq, Al-Bari maha pencipta, ya, secara keseluruhan. Tapi kalau Badi'us samawati wal ardh itu Pak, Badi itu lebih identik penciptaan yang sangat mengagumkan sekali itu. Badi. Nah, kira-kira kalau kita ciptaan Allah yang sangat mengagumkan kita apa Pak kira-kira Pak dalam hidup ini? Ya mungkin kita beda-beda juga cara melihat. Ya kalau saya mungkin ketika kita di atas pesawat tuh misalnya Pak ya, melihat istilahnya hijau, biru, hijau sekali, Badi, mengagumkan sekali ciptaan Allah ini gitu kan. Ya, yang hutan-hutan lebat semuanya.
Siapa yang menciptakan ini kalau bukan yang maha dari segala-galanya, ya kan? Kalau manusia nggak mungkin menciptakan ini. Nah itulah dengan mengetahui nama-nama ini, insya Allah kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dengan sering-sering menyebut nama Allah ini, insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Gitu loh Pak. Allah sayang kepada kita, sebut nama-nama Allah ini. Nah kalau Allah sudah sayang kepada kita, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita dambakan. Itu penciptaan. Kemudian nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat kasih sayang, cinta. Selain Rob, Rahman dan Rahim. Jadi ya Rob, Rahman dan Rahim itu iya, ya. Itu yang berkaitan dengan kasih sayang dan cinta. Tapi ada nama-nama Allah yang lain yang berkaitan, ada kaitannya dengan kasih sayang dan cinta. Ini dia. Ar-Rauf, ya. Al-Wadud, ya gitu Pak. Dia mirip-mirip Pak, ya. Tapi kalau orang hamba-hamba yang sudah diantaranya sih yang sudah terbiasa bahasa Arab, kemudian tetapi tidak cukup itu juga. Orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, itu dia. Yang suka merenungi makna-makna Al-Quran itu akan merasakan beda-beda makna, ya Pak, makna dari nama-nama ini. Tapi secara umum dia memiliki kemiripan. Ar-Rauf, ya, itu berkaitan dengan kasih sayang dan cinta, ya kan? Kalau kita sedang butuh kasih sayang, ya, minta perhatian kepada Allah, sebut nama-nama ini banyak-banyak Pak. Ya Rauf, Ya Wadud, Ya Rauf, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ya Allah yang maha halus, Ya Halim, ya Halim, ya. Kemudian ya Afu, ya. Al-Afu apa artinya Pak? Al-Afu itu yang maha pemaaf, ya, termasuk Asy-Syakur juga, ya. Nanti Bapak Ibu silakan lihat nanti di sini, ya, insya Allah kita akan, ya, saya sudah itu, ya, kita sudah terjemahkan. Oke. Oh tapi bentuk Word, ya. Nah ini dia Pak, ya, sudah lengkap Pak di sini, ya. Al-Fattah, ya. Yang intinya ya kita harus semangat Bapak Ibu menggunakan cara ini gitu loh, ya. Karena ini adalah cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu loh. Tidak diragukan lagi. Nggak ada beda-beda pendapat ulama. Oh nggak ada itu bid'ah itu, enggak, ya. Jelas, ya, di antara cara berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah pakai cara ini. Jadi perlu kita harus semangat gitu Bapak Ibu, ya. Misalnya ya kita ya sedang berada dalam kehinaan, artinya apa ya? Saya ini dalam hidup sekarang ini suka direndahkan oleh orang rasanya gitu ya. Berarti kita teringat nama Allah yang maha mulia, misalnya kan Al-Karim, Ya Karim, Ya Karim, muliakanlah hamba ya Allah. Ya muliakan hamba ya Allah. Angkat derajat hamba dalam hidup ini ya Allah. Sebut nama Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, ya. Jadi ini sudah saya sudah kita terjemahkan sampai As-Sabur. Baik. Tadi sudah sampai nama-nama Allah yang berkaitan dengan kasih sayang dan cinta, ya. Kemudian Rafi'ud Darajat, kemudian Al-Bar, Al-Mu'min juga Ar-Razzaq. Ya, Ar-Razzaq dimasukkan oleh Syekh Sabiq di sini gitu kan, termasuk nama Allah yang berkaitan dengan kasih sayang. Ar-Razzaq, Al-Wahhab, ya, Al-Wasi', Al-Wasi', ya. Tetapi ini Bapak Ibu, ya, ini Bapak Ibu tolong diingat, ini di antara inisiatif, ya, atau hasil pemahaman dari para ulama, ya. Jangan sampai ini hak paten loh. Ya jangan, ya. Banyak kitab-kitab yang lain, ya. Jadi artinya ini sekedar gambaran. Oh iya gitu, ya. Ternyata Asmaul Husna yang banyak itu ada pembagian-pembagiannya. Yang dibagi-bagi oleh para ulama itu memang disesuaikan dengan maknanya, itu dia. Membantu kita, ya, tidak ada salahnya gitu loh untuk mengelompok-ngelompokkan. Ya, perlu saya sampaikan lagi,
Buku yang dikarang oleh para ulama tentang hal ini sangat banyak. Tidak cukup satu. Jangan pegang satu saja. Itu ya Pak ya. Khazanah keilmuan itu sangat luas sekali. Maka beruntunglah orang yang rajin-rajin membaca. Beruntunglah orang yang mau membuka diri untuk mau membaca berbagai referensi. Ya. Begitu juga dengan guru-guru, ya kan? Guru itu bukan hanya satu saja. Jangan pegang satu guru, ya kan? Guru itu banyak. Maka beruntunglah orang yang paling banyak, yang banyak berguru gitu loh. Para imam zaman dahulu kita gurunya sangat banyak sekali gitu Bapak Ibu. Ada yang beratus ya. Imam Abu Hanifah itu disebutkan Ustaz. Berapa itu guru beliau? Sekitar 3.000. La ilaha illallah ya. Kalau enggak salah saya gitu ya. 3.000 atau 300 ya, itu mengagumkan sekali. Ya wajarlah ya kan jadi imam terkenal dalam Islam. Ya, dia banyak belajar. Ya kan? Banyak belajar, banyak memiliki referensi. Nah, itu penting. Di zaman sekarang juga begitu, ya kan? Kita misalnya sudah terbiasa dengan satu madhab. Iya dipakai madhab itu tidak ada masalah. Tetapi dianjurkan ya. Kenal juga dengan madhab-madhab yang lain. Agar apa? Agar kita mengetahui, oh iya, keilmuan dalam Islam itu luas sekali ya. Khazanah keilmuan itu sangat luas sekali. Tidak cukup hanya membaca ini saja. Silakan perbanyak madhab mengenal madhab-madhab yang lain. Agar kita akan menemukan ya keseimbangan atau keleluasaan dalam bersyariah ini gitu. Selanjutnya nama-nama Allah yang berkaitan dengan kebesaran dan keagungannya. Ini dia tadi ya Bapak Ibu ya. Ya, bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita tadi. Ya contoh yang saya sampaikan, kalau kita sedang merasa rendah, ya suka dihina orang, misalnya suka dilecehkan orang ya. Yang mana kita itu tahu bahwa saya itu tidak berbuat apa-apa gitu. Tapi kok nama baik saya tercoreng gitu kan. Saya ini dihina gitu. Nah, kita ingat nama-nama Allah yang agung gitu. Ya Azim ya, Ya Aziz, Ya Ali, Ya Muta'ali, Ya Qawi, Ya Qahar, Ya Jabbar ya. Cara apa Pak? Cara pengamalannya Bapak Ibu bisa dipakai ya. Ya, ini juga dalam bahasa Arab ya itu untuk memanggil ya. Allah namanya kalau ingin menyeru pakai ya. Muhammad misalnya Abdullah ya namanya. Berarti kalau kita untuk menyeru memanggil pakai ya. Nah, ya itu disebut dengan ya nida kalau dalam ilmu bahasa Arab, memanggil orang-orang yang beriman ya. Alladzina amanu. Kalau kita ingin menyeru pakai ya. Ya ayyuhalladzina amanu pakai ya. Begitu juga dalam pengamalan ini menyebut nama-nama Allah, ya Allah, disebut ya Allah ya. Ya kalau enggak pakai ya Allah boleh. Silakan sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu, Pak, enggak apa-apa. Tapi bagusnya pakai ya. Ya Allah, ya Rahman ya. Ya Allah, ya Rahman. Sebut itu Pak. Bagi bapak-bapak yang biasa zikir pakai tasbih, sebut itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Sebut sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita menyebut itu dengan memaknai dan menghayati makna itu, Allah semakin sayang kepada kita. Al mutakabbir ya, al mutakabbir, al kabir ya. Al-Kabir, Al-Karim, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Matin, Al-Zahir, ya, Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Kalau sudah pakai ya nanti ya, ini dalam sisi bahasa Arab Bapak Ibu, Dzul Jalali wal Ikram, kalau sudah pakai ya-nya apa? Dzunya itu berubah menjadi dza. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu hanya dari sisi bahasa Arab saja. Terus nama-nama Allah yang berkaitan dengan kekuasaan dalam mengatur segala sesuatu. Al-Qadir, Al-Wakil, Al-Wali, Al-Hafidh. Ya, Al-Hafidh yang maha menjaga keteraturan sistem dalam apa? Dalam dunia ini. Ya, kalau tidaklah Allah yang maha penjaga, Pak, ya, berantakan sistem kehidupan ini. Iya, Pak. Betul. Contoh sistem dalam kehidupan ini apa?
Contoh sederhana, ya kayak matahari, perputaran matahari, ya, perputaran bulan. Kalau bukanlah Allah yang maha menjaga itu, siapa yang bisa nahan? Ya Pak ya. Itu sistem yang sangat rapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sunnatullah, ya, kehendak Allah, dan itu karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Contoh lagi sistem-sistem yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apa Pak? Kalau saya melihat sistem turunnya hujan, ya kan? Hujan itu turunnya gimana Pak? Pelan-pelan atau banyak-banyak? Sedrom-sedrom. Iya, padahal ya di atas itu numpuk loh Pak, ya kan gini, menguap, kayak gunung. Tapi turunnya kok nggak kayak gunung gitu. Itu Al-Hafiz, Allah lah yang mengatur itu semua Pak. Kasihan kalau turun kayak gunung, gebah gitu Pak. La ilaha illallah. Ya, jangan kayak gunung gitu, kayak tas-tas ini aja yang mau ngantor nggak jadi ngantor gitu kan. Ya pecah semua ya, di gedung-gedung itu pecah. Ya, Al-Hafiz yang maha menjaga. Wah, ini banyak sekali dalam Al-Qur'an ya. Ya, Allah lah yang menjaga apa? Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula, di antaranya gitulah. Allah lah yang menjaga langit dan bumi ini dari apa? Dari hilang. Oh itu Pak ya. Antazula, dari lenyap. Bisa enggak langit dan bumi ini lenyap? Bisa. Kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Allah yang menjaga langit untuk jatuh ke bumi. Ya, antaqa'a 'alal ardi, ya. Allah yang menjaga itu Bapak Ibu, ya. Kalau langit itu jatuh ke bumi kira-kira gimana Pak? Nempel lagi dong. Terus kita kemana? La ilaha illallah. Dan itu karena apa? Kasih sayang Allah kepada hambanya, kita bisa nyaman gitu Pak ya. Bisa nyaman mencari rezeki, bisa nyaman hidup ini. Itulah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin ya mengenal Allah, mengingat Allah dari sisi ya, nama-nama yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengaturan segala urusan dalam kehidupan ini, sebut nama ini Al-Qadir ya, Al-Mulk, Al-Malik, Al-Fattah, Al-Hasib, Al-Muntaqim, Al-Muqid. Terakhir, nama-nama Allah yang berkaitan dengan ilmu ya, dan pengetahuan. Nah ini kalau kita sedang butuh ilmu nih Bapak Ibu ya, merasa kita kurang ilmu ya kan? Ya Allah, saya kok ngaji itu nggak dapat ya Allah, sebut nama Allah ini. Iya Pak, Al-Alim, lihat nih, Al-Alim, Al-Hakim ya. Ya Pak Hakim ya, Abdul Hakim. Ya, kalau Pak Hakim, Al-Hakim itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau Al-Halim berkaitan dengan kasih sayang. Kalau dua ini diadu maka menghasilkan yang terbaik insyaallah. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Perlu kita mengingat kembali cara penggunaannya bagaimana, bawa dalam kehidupan kita. Jika kita sedang butuh ilmu, sedang mencari ilmu, ya Allah beri hamba ilmu ya Allah. Ya kan, beri hamba ilmu ya Allah, ya kan? Di antara ilmu yang penting itu ya Allah, ilmu untuk mengenalmu. Kok selama ini saya bertahun-tahun beribadah enggak kenal-kenal ya Allah. Sebut nama Allah ini ya Alim, ya, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu Bapak Ibu. Ya Hakim, Hakim itu yang maha bijaksana, yang maha pemberi hikmah dalam hidup ini ya. Ya, hikmah itu dari apa? Al-Hakim ini turutan kata ya, al-hikmah juga. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'til hikmata man yasha, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah itu maha memberi hikmah kepada orang yang ia kehendaki. Dan siapa wa may yu'tal hikmata wa may yu'til hikmah wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira, ya kan? Dan barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah, sesungguhnya ia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Al-Hakim, Al-Hakim. As-Sami, ya, yang maha mendengar, ya, As-Sami. As-Sami ini yang maha mendengar, kalau kita bisa kaitkan ke
ke dalam kehidupan kita tentang hal apa ini Pak? Mendengar itu Pak. Tentang informasi. Nah, itu dia. Al-Khabir juga tentang informasi. Rahasia-rahasia yang ada dalam hidup ini ya. Allah mengetahui segala rahasia. Ya, mungkin kalau bagi kita manusia para intelijen yang tahu ya, tetapi ya, tidak ada bandingannya ya dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia-rahasia yang diketahui ya, yang Allah Maha mengetahui terhadap semua rahasia. Al-Basir, Asy-Syahid, Ar-Raqib, Al-Batin, Al-Muhaimin. Cukup itu ya. Ini apa istilahnya teks Arabnya yang sudah saya tulis. Baik, terakhir Bapak Ibu ya. Ini sekedar muqaddimah. Jadi tadi kita sudah mendengarkan bahwa Allah itu punya nama-nama baik. Ya, yang mana nama-nama baik itu kata Nabi tertulis dalam hadis berapa? 99. Dari 99 itu para ulama sudah membagi-bagi sesuai dengan kategorinya. Yang berkaitan dengan kasih sayang ini nama-namanya, yang berkaitan dengan keagungan Allah ini nama-namanya. Kemudian dari nama Asmaul Husna itu ada satu nama. Ini yang penting lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa pakai nama-nama yang banyak tadi atau mau nama yang satu ini ya. Istilahnya disebutkan dalam apa? Dalam hadis atau dalam ya kita para ulama Ismullahil A'dzam namanya. Nama Allah yang paling agung dari sekian banyak nama Asmaul Husna tersebut. Gitu dah Pak. Ini punya keistimewaan, punya fadilah. Ya. Ismullahil A'dzam. Yang mana nama ini kalau kita pakai dalam berdoa lihatnya. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Disebutkan dalam hadis ya, dalam banyak riwayat. Yang mana nama Allah yang paling agung ini kalau kita bawa dalam berdoa, maka Allah akan kabulkan doa kita. Wah, penting sekali Pak. Dan jika kita meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan beri. Ya seolah-olah ada makna pasti beri Pak. Iya, Allah pasti dengar. Ini berarti apa? Nama ini lebih khusus lagi daripada Asmaul Husna. Mana dia? Lihat nih. Ada satu riwayat ya, An Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqulu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang hamba, seorang laki-laki berdoa kepada Allah. Dalam doa itu hamba ini bukan nabi, tetapi seorang laki-laki itu berdoa kepada Allah. Apa lafaz yang dipakai oleh hamba ini? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjutnya dalam hadis ini, jadi lafaz doa yang dipakai oleh seorang laki-laki tadi, seorang hamba tadi, ini dia lafaznya Bapak Ibu ya. Ya, kalau perlu kita menghafal ini silakan hafal nanti ya. Terus kata Nabi, faqala, Nabi berkata, walladzi nafsi biyadihi ya, demi Allah kata Nabi, laqad sa'alallaha bismihil a'dzam. Hamba ini kata Nabi dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang paling agung, Ismullahil A'dzam. Yang mana kata Nabi kalau kita pakai nama Allah Al-A'dzam tadi, alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau kita pakai nama itu ya, dalam berdoa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah dan permintaan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ini saja dulu, dia nanti ada beberapa riwayat, ada 4 riwayat. Hari ini kita pakai satu saja ya. Dari sini Bapak Ibu bisa kita pahami ya dari penjelasan para ulama yang mana sih Ismullahil A'dzam itu? Nah, itu dia. Mana sih Ismullahil A'dzam? Para ulama mengatakan ya, 2 pendapat ya, bisa kita bagi 2 pendapat saja. Ismullahil A'dzam itu adalah yang pertama Allah. Nah, ini dia.
Ya Pak ya. Kalimat Allah itulah Ismullahil Azam. Nama Allah yang paling agung itu adalah Allah. Ya. Yang kedua, Ismullahil Azam itu adalah dia berbentuk kumpulan doa. Di mana di dalam doa itu ada nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Said Sabiq ya, bahwa Ismullahil Azam itu adalah kumpulan ya. Kumpulan doa, lapas doa yang terdiri dari nama-nama Allah. Nah, coba kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam lapas doa yang diucapkan oleh laki-laki tadi, kata Nabi ini lapasnya. Kira-kira ada nggak nama Allah dari awal sampai akhir, Pak? Kumpulan doa yang mana di dalam doa tersebut, di dalam lapas doa tersebut terdapat nama-nama Allah ya. Maka doa itu kalau dipakai ya terkabulkan. Berarti ini satu, Allahumma inni, nggak ada ya. As'aluka, bukan. Bi'anni, bahwa ini artinya adalah ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya. Bi'anni asyhadu ya, sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain engkau, yang mana engkau itu adalah Al-Ahad, As-Somad, yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung hamba. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira mana nama Allah yang dalam doa ini? Berarti ini satu, Pak ya. Allahu. Yang kedua, Al-Ahad, As-Somad. Nah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini sama dengan sini ya. Ahadun ini ya. Berarti ini dia. Berarti dalam lapas doa ini terdapat nama-nama Allah. Ini pendapat yang kedua. Jadi bisa kita pahami sederhana, Ismullahil Azam itu apa? Yang pertama adalah kebanyakan juga para ulama mengatakan lapas Allah itulah Ismullahil Azam. Satu lapas yang kita gedekan tadi, Pak. Allah. Berarti ketika kita berdoa menyebut Allah, ya Pak ya. Allah kita sebut banyak-banyak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kata Nabi? Jika kita berdoa pakai itu, ajabah. Allah pasti akan kabulkan. Jika kita minta sesuatu dengan menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah pasti akan beri. Berarti dua Pak ya, makna Ismullahil Azam itu. Yang pertama, lapas Allah. Yang kedua, kumpulan doa yang di dalam lapas doa tersebut terdapat nama-nama Allah. Itu sekedar hadis yang pertama. Dia ada 3 hadis, 3 riwayat hadis. Bisa kita pahami nanti ya. Berikutnya insyaallah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi paparan dari Ustaz Dr. Azmi Ismail Al-Jannah. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada saya nanya dari ini untuk semuanya. Baik, ini Ustaz, yang pertama pertanyaan saya terkait dengan nama Ismullahil Azam, Allah. Di dalam hadis ini ada beberapa pendapat Islam, tapi ini sengaja saya sampaikan, penting juga ya. Dalam hadis dikatakan lakinu mautakum bi kalimat la ilaha illallah. Ya, talqinkan kematian ini dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi ada yang kemudian mentalqinkan dengan Allah, boleh juga. Nah, ya dari mana? Terus juga ada juga yang mengatakan boleh tidak zikir dengan Allah. Ini semua orang tak. Nah, itu gimana? Ya, dua saja. Yang ketiga, ini sama. Tidak ada asmaul husna. Ada ya Qawi, ya Hamid, ya Hakim, ya Wali, nggak ada wajahnya. Ya, artinya ini kan asmaul husna. Nah, ada juga yang melarang. Dia bilang begini, tidak boleh. Maka berdoa dengan atau berzikir dengan
itu hanya ya halim, ya halim, ya halim. Tapi yang datang untuk Allah, tapi yang datang adalah jin yang bernama halim. Wah, gitu. Ada yang mengatakan gitu. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya, Masya Allah. Ya, sangat bagus sekali ya. Yang pertama tentang apa Pak? Tentang talqin ya. La ilaha illallah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan, bimbing orang-orang yang mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut dengan membaca la ilaha illallah, ya kan? Nah, para ulama yang saya pahami gitu kan, la ilaha illallah itu kan kalimatnya panjang, Pak. Nah, dalam sakaratul maut ya terkadang mayit itu ya menyebut yang panjang-panjang itu tidak mampu gitu kan, terbata-bata atau apalah gitu. Nah, maka dipendekkanlah kalimat-kalimat itu, zikir-zikir yang pendek-pendek. Jadi saya setuju gitu kan, lebih mendukung diperbolehkan ya mentalkirkan mayat Allah 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 gitu kan. Ya karena dia semampunya begitu gitu kan. Kalau la ilaha illallah panjang sekali gitu kan. Ya setidaknya Allah Allah Allah. Tentang talqin ini juga Ustadz ya kita ada bahasan penting juga tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada seorang hamba yang sedang sakarat disebutkan ditalkinkan gitu kan. Ya, menurut manusia dia nggak mampu lagi gitu kan, nggak ngikut lagi, ya kan? Tetapi saat itu, saat kita sudah berusaha la ilaha illallah, ayah sebut la ilaha illallah, ayah gitu, ibu sebut la ilaha illallah, semula mampu misalnya kan. Tahu-tahu lama-lama kelamaan nggak mampu lagi gitu kan. La ilaha illallah kita sebut hanya diam saja gitu kan. Allah Allah hanya diam saja. Saat itu ya, ini dari ajaran Rasulullah juga gitu kan. Kita dianjurkan untuk apa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita melihat beliau hanya diam saja, tetapi dalam hatinya mengikuti. Nah, itu dia yang penting. Dari itu kita berhusnuzon kepada Allah, semoga beliau di akhir hayatnya membawa ya kalimat-kalimat tauhid atau kalimat-kalimat thayyibah tadi. Jangan dikira wah nggak mau lagi nih nggak dengar nggak apa. Yang jelas kita berusaha. Ya kalau bisa yang panjang, kalau bisa yang pendek, Allah, Allah, Allah diperbolehkan. Nah, gitu. Yang kedua apa tadi Ustaz? Oh ya, zikir dengan menyebut satu lapas tadi. Dari yang sudah kita pahami ya, saya lebih setuju dengan pendapat diperbolehkan, ya kan? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu jelas sekali ya. Allah itu punya nama-nama baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu, ya kan? Para ulama menjelaskan selain berdoa dengan lapas Asmaul Husna ini bisa kita pakai apa? Seperti berzikir, ya seperti disampaikan oleh Said Sabiq tadi gitu kan. Sammuhu wadhkuruhu wa'buduhu wa taqarrabu ilaihi biha. Ya, sebut nama Allah itu banyak-banyak ya. Asmaul Husna ini sebut banyak-banyak. Wadhkuruhu, dan ingatlah, berzikirlah dengan nama-nama ini. Ya, wa'buduhu, dan beribadahlah. Berarti menyebut nama ini termasuk apa? Ibadah yang sangat sederhana. Wa taqarrabu ilaihi biha, dan mendekatlah kamu kepada Allah dengan nama-nama itu. Berarti dia diperbolehkan. Ya, ya Halim, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ghafur, ya Syakur. Nah, diperbolehkan untuk menjadikan ini sebagai kalimat zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ini mungkin ya berkaitan dengan itu Ustaz, apa istilahnya, dengan ya mungkin ya perkara-perkara sufi atau segala macam itu yang saya sudah sampaikan juga ya di berbagai pertemuan ya. Memang kalau kita lihat kaum-kaum sufi atau tarikat itu kebiasaan mereka itu ya berzikir begini-gini ya Pak ya. Ya Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, cuman dalam sejarah perjalanan kaum sufi ini ada yang benar, ada yang agak campur-campur, ada yang berlebihan. Nah, itu dia. Ini perlu kita akui gitu ya. Tetapi yang perlu diingat, tidak semua kaum sufi itu salah.
Tidak semua kaum sufi itu bodoh. Tidak semua kaum sufi itu tidak mengerti syariat. Itu dia. Nah, yang nggak baiknya itu karena sudah alergi dengan kalimat sufi dan tasawuf, semuanya buruk, Pak. Kalau berkaitan dengan sufi, sekalipun dia hafal Al-Quran, sufi ini nggak benar. Wah, bahaya. Ini ada dalam kehidupan kita gitu. Ya. Padahal kalimat-kalimat yang mereka sebut-sebut itu, bahwa zikir itu bagus nggak, Pak? Bagus. La ilaha illallah, masa nggak bagus? Berzikir sehari misalnya 1000 la ilaha illallah, bagus nggak, Pak? Bagus nyebut la ilaha illallah 1000 kali dalam sehari. Ya karena memang nggak ada dibatasi, ya. Dalam Al-Quran berzikir itu nggak ada dibatasi. Apa? Wadzukurullaha dzikran katsira. Nah, karena kathiron itu kata Allah, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Kira-kira makna banyak ini terbatas nggak, Pak? Nggak ada. Makanya jangan disalahkan kalau ada orang berzikir sehari itu 100 kali la ilaha illallah. Salahnya di mana gitu? Orang menyebut apa subhanallah 1000 kali, ya. Salahnya di mana gitu? Nah, kemudian dikaitkan, wah, itu kebiasaan kaum sufi. Gitu loh. Karena setahu dia kaum sufi itu jelek semua. Nah, ini dia. Nggak bagus. Padahal amalannya bagus karena perbuatan sebagian kaum sufi, iya memang. Memang kita ketahui juga ada sebagian kaum sufi itu yang berlebihan. Iya memang ada, tetapi jangan disamaratakan, ya. Saya berani mengatakan ini Bapak Ibu karena sudah saya melihat sendiri, ya. Waktu saya di Mesir itu banyak, ya, ustadz-ustadz yang masuk ke kelompok-kelompok, ya, tasawuf sufi itu, mereka itu soleh-soleh, Pak. Solehnya bukan tanggung-tanggung, ya. Solehnya kelewatan gitu loh, Pak. Iya. Kita yang ngaku-ngaku sunnah Nabi gitu kan, setelah ditanya, kamu hafal Al-Quran nggak? Belum hafal Al-Quran. Ngaku-ngaku apa istilahnya? Wah, menghidupkan sunnah, inilah saya sunnah yang benar saya. Hafal Al-Quran aja belum. Sudah berapa hafal hadis? Paling 20. Orang yang kita ustadz yang sufi, yang tasawuf itu, saya sudah saksikan sekali gitu kan. Beliau hafal Al-Quran, ya. Rajin qiyamul lail, hafal hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah itu sudah tamat. Tetapi dia masuk ke kelompok sufi. Relakah kita mengatakan, wah ini ustadz ini karena dia sufi nggak benar ini? Ya, itu hafal Al-Qurannya bukan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dan beliau beliau langsung menjadi imam qiyamul lail, ya, di bulan Ramadan. Saya saksikan sekali. Itu sufi yang suka dengan tarekat-tarekat, ya, tasawuf tersebut. Beliau jadi imam, baca semalam itu berapa juz? 5 juz, biasa saja. Orang qiyamul lail 5 juz. Karena masuk ke kelompok tasawuf kita katakan nggak benar. Kita yang ngaku-ngaku nih saya nih sunnah nih. Qiyamul lail cuman ayat-ayat pendek saja. Kira-kira gimana itu, Pak? Nah, jadi jangan sama ratakan Bapak Ibu, ya. Jadi ya sederhananya Ustaz, diperbolehkan, silakan, ya, untuk pakai kalimat-kalimat zikir, ya. Cuman selama ini mungkin iya, ya, yang sudah biasa kita sebut dengan kalimat thayyibah, ya kan? Zikir itu sebut la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, wala haula wala quwata illa billah. Itu kalimat-kalimat zikir yang sudah terkenal. Tapi kalau kita mau pakai kalimat zikir yang seperti yang ada dalam Asmaul Husna, diperbolehkan, ya, itu dia. Yang ketiga apa tadi, Ustaz? Itu tadi udah Asmaul Husna ketika doa. Iya. Iya, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Karena yang datang uji sehingga tidak. Yang mengkhawatirkan itu karena memang nggak tahu apa yang ia khawatirkan, gitu loh, Pak. Itu dia. Ya, jadi insya Allah dengan penjelasan, ya, dari yang sudah kita sampaikan, insya Allah kita bisa pahami diperbolehkan, ya. Sammuhu wa dzkuruhu wa abuduhu wa taqarrabu ilaihi biha. Itu saja standarnya, ya. Jadi bisa diperbolehkan menjadikan kalimat-kalimat Asmaul Husna itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Ustaz. Barakallah, ya, Pak. Waalaikumsalam.
Ya, Masya Allah. Ya. Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni. Ya, Masya Allah. Ya, ya. Ya. Kalau ya Pak, setahu kita atau seingat kita, Sayyidina Bilal itu punya kelebihan, ya, seperti dalam hadis, ya beliau bukan dari sisi doanya Pak. Sayyidina Bilal itu punya kelebihan karena beliau suka berwudu kalau batal wudu, kemudian setelah wudu itu sholat 2 rakaat. Itu Sayyidina Bilal, ya. Sehingga apa kata Nabi setelah sholat subuh, mana Bilal? Bilal, aina Bilal, aina Bilal gitu kan. Iya, datang Bilal ya. Kemudian Nabi bertanya gitu kan, wahai Bilal, amalan apa yang kamu biasa lakukan? Apa kata Bilal? Enggak ada, Nabi biasa-biasa aja gitu kan. Lah, kok biasa-biasa saja gitu kan? Saya melihat, nah gitu, dalam mimpi Nabi gitu kan. Mimpi seorang Rasul itu menjadi apa, Pak? Bukanlah sesuatu yang apa? Wahyu gitu kan. Aku melihat ya, sandalmu ya, di dalam surga itu sedang apa? Mendahului langkahku gitu kan. Nah itu dia. Jadi kelebihan Sayyidina Bilal ini dari sisi kebiasaan yang baik dan itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Suka wudhu, kalau batal setelah wudhu beliau sholat 2 rakaat. Itu Sayyidina Bilal. Kalau Uwais Al-Qarni ini ya, Uwais Al-Qarni itu juga bukan dari sisi doanya. Jadi doanya dia maksud saya bukan dari sisi lapas doanya. Tetapi Uwais Al-Qarni ini doanya dikabulkan sangat mustajab sekali ya, karena memang beliau itu berbakti kepada kedua orang tuanya ya, terutama kepada ibunya ya saya dalam sejarah. Uwais Al-Qarni ya, tabi'in. Dia bukan termasuk sahabat karena memang belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Tidak sempat bertemu dengan Nabi pun, beliau pun juga karena apa ya, karena memang sibuk ngurus ibu. Subhanallah, mulia sekali ngurus ibu itu ya, mengurus orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, sampai Nabi berpesan ya kan, berpesan ya, minta doa atau titip salam lah kepada beliau. Kemudian Rasulullah wafat, kemudian didatangi, dicari oleh Sayyidina Umar. Jadi kelebihan Uwais Al-Qarni itu, kenapa doanya mustajab? Karena memang beliau punya kelebihan, keistimewaan dalam berbakti kepada kedua orang tua. Contohlah orang-orang yang mulia dalam sejarah, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin. Allahumma amin. Sekian Pak. Yang ditanya sebenarnya ada satu saat itu, doanya apa gitu? Isi doanya itu. Oh, rahasia. Iya. Bukan doa yang diminta. Bukan. Yang disuruh oleh Tuhan meminta doa apa gitu. Oh. Ya rahasianya tadi, ya Pak ya. Berbakti. Baik, kalau itu sudah cukup, alhamdulillah. Inilah semua. Dan inilah tadi pengajian kita tentang akidah Islam. Dan alhamdulillah kita sudah lewat sampai pukul sekitar 7:30 menit dan saatnya untuk kita melakukan sholat zuhur. Kita akhiri pertemuan kita semua dengan membaca doa kita berlanjut. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.